Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Slamet Budiarto, SHMH selaku Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Halo Dok, apa kabarnya Dokter Budi? Kabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih Dok sudah menyempatkan waktunya untuk kami di siang hari ini. Sebelum kita berbicara soal kondisi real di lapangan, bagaimana IDI mendefinisikan ketahanan kesehatan nasional dan sebetulnya indikator apa saja sih Dok yang bisa digunakan untuk mengukur capaian-capaian keberhasilan tersebut? Suatu negara dikatakan negara berkembang, maju, atau setengah berkembang itu ditentukan dengan Human Development Index. Ada yang dari ekonomi, standar penghasilan, pendidikan, dan umur harapan hidup. Umur harapan hidup itu terkait dengan kesehatan dong. Nah, umur harapan hidup di Indonesia saat ini jauh di bawah negara-negara tetangga. Ya, Singapura itu kan 80 tahun ke atas, Malaysia juga sekitar 79 ke atas, kemudian Thailand, jadi kita termasuk rendah. Sehingga Human Development Index kita rankingnya agak ranking bawah dibanding negara tetangga. Nah, penyebabnya apa? Umur harapan hidup kita rendah adalah tadi, misalnya angka TB kita nomor 2 di dunia. Kemudian angka kematian ibu, kematian bayi kita juga tertinggi di Asia. Kemudian angka penyakit katastrofik juga kita tinggi, penyakit infeksi juga tinggi. Nah, dari sekian banyak angka-angka itu, keluarlah outputnya adalah jadinya umur harapan hidup kita rendah, sehingga itu akan mempengaruhi Human Development Index. Kalau di Indonesia, bahasa Indonesia kan adalah indeks pembangunan manusia. Nah, kita rendah. Nah, itu indikator utama. Artinya ketahanan kesehatan kita ya tanda kutip belum optimal atau belum baik gitu loh. Ya paling tidak kita setaraf dengan Malaysia lah. Kalau dengan Singapura enggak ya dengan Malaysia kan gitu. Nah, itu yang harus jadi konsentrasi pemerintah untuk mengejar atau memperbaiki indikator-indikator tadi gitu loh. Dan saya kira sampai hari ini kita juga perubahannya belum signifikan. Termasuk angka stunting itu kan kita masih tinggi ya. Harusnya sesuai WHO kan di bawah 14, kita masih di atas itu. Gitu. Jadi seperti itu gambaran utamanya. Jadi untuk menilai ketahanan kesehatan sebuah negara ya dilihat dari tadi, indikator tadi. Dan intinya adalah pada umur harapan hidup. Gitu. Tapi Dok, sebetulnya kan pemerintah juga sudah melakukan berbagai langkah begitu ya untuk bisa mencapai beberapa indikator tersebut. Tapi kenapa tadi Anda katakan ternyata belum signifikan Dok kemajuannya? Ya, sebuah sistem kesehatan yang baik itu kan dipengaruhi oleh satu adalah sistem pelayanannya. Dari mulai promotif, preventif, kuratif, sampai rehabilitatif, ditunjang oleh SDM. SDM itu dokter dan tenaga kesehatan lain, sama vaskes, rumah sakit, serta logistik. Logistik itu obat dan alkes. Itu sangat dipengaruhi oleh itu. Nah, kalau sistem pelayanannya tadi baik, maka akan mempengaruhi tadi indikator. Yang kedua adalah pembiayaan. Jadi kalau sesuai dengan WHO paling tidak minimal 15% dari APBN. Kita kan baru sekitar 5% ya. Masih jauh ya Dok? Masih jauh. Dulu di Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 kalau salah, sebelum Undang-Undang Kesehatan yang sekarang, itu ditetapkan bahwa minimal anggaran kesehatan 5%. Terus untuk minimal anggaran kesehatan di APBD, tadi kan nasional, itu minimal 10%. Nah, dengan adanya Undang-Undang Kesehatan baru, itu dihilangkan semua. Jadi boleh ngasih 2%, boleh ngasih 1%, boleh ngasih 15% juga boleh, gitu loh. Tapi akhirnya tidak ada mandatory spending, tidak ada kewajiban seperti anggaran pendidikan kan ada patok minimal 20% kan itu. Nah sekarang kesehatan nggak ada. Nah ini IDI juga menyayangkan. Berarti dipertanyakan ya Dok, prioritas untuk sektor kesehatan nasional seperti apa? Betul, tapi kan itu undang-undang sudah berlaku dan IDI lagi melakukan judicial review untuk masyarakat. Itu yang kami sesalkan, kenapa justru
tidak malah ditingkatkan anggaran kesehatan, justru malah dihilangkan, gitu kan. Tentunya sangat memprihatinkan ya dok ya, apalagi kita tahu bahwa semenjak pandemi COVID-19 cukup banyak varian-varian COVID yang bermunculan, kemudian penyakit-penyakit lain juga, dan kita tahu ada juga tantangan perubahan iklim. Bagaimana Anda melihat kondisi ini dok? Ya itu harus diperbaiki. Sistem kesehatannya diperbaiki, promotif, preventif ada di puskesmas. Puskesmas kembalikan pada fungsi program kesehatan masyarakat. Petugas puskesmas akan baik kalau dia keliling. Posyandu-posyandu itu harus hidup lagi, gitu loh. Memang efeknya itu bisa 5 atau 10 tahun yang akan datang baru terasa. Tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, itu akan mempengaruhi tadi indikator kesehatan. Kalau puskesmas sekarang terjun ke kuratif itu ngobati, hanya ngobati gitu loh. Dokternya, tenaga kesehatan asik di puskesmas, tidak keliling di posyandu-posyandu. Siapa yang menjaga kesehatan masyarakat? Dan akhirnya angka kesakitan akan meningkat. Angka kesakitan meningkat, kemudian rujukan ke rumah sakit meningkat. BPJS akhirnya pembiayaan juga akan meningkat. Dan pada akhirnya indikatornya tadi, angka kematian ibu masih tinggi, angka kematian bayi masih tinggi, stunting, semualah. TB itu masih tinggi akibat sistem pelayanan kesehatan yang belum baik. Harusnya paksa saja puskesmas promotif preventif. Kemudian dia harus bertanggung jawab terhadap seluruh posyandu harus hidup, tidak boleh nonaktif. KPI-nya dokter puskesmas dan tenaga kesehatan ya harus keliling kampung-kampung gitu loh. Kayak misalnya di Jakarta ini, Jakarta. Harusnya dengan banyak rumah sakit, banyak klinik, banyak praktik dokter, harusnya puskesmas tiap hari itu keliling ke kampung-kampung. Harusnya begitu. Tapi kan faktanya mereka asik mengobati di puskesmas. Oke, berarti ada gap, ada yang missing promotif dan juga preventif tadi dok. Pencegahan sama edukasi.